ditempa dan dibina dalam wadah IMPTR Jaya. Simfoni bersatu, harmoni bersatu. Iya teman-teman, gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat? Tak jawab dewi. Alhamdulillah saya. Piye sudah Dalam rangka apa ini? ini rangka jenenge rempon-rempon tadabur alam. Nah, malam hari ini kita coba untuk bisa menikmati menyatu dengan alam dengan membahas satu tema yang inspiratif dan untuk menjadi bahan muhasabah. Ya, terkait mengenai IMPTR, yaitu Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Toli Raya Palu, di mana IMPTR ini sebagai wadah untuk teman-teman yang dari Toli Raya, khususnya di mana Toli Raya itu mencakup 3 kecamatan, Kecamatan Toili, Kecamatan Moilong, dan Kecamatan Toili Barat. IMPTR di sini sebagai wadah untuk teman-teman Toli Raya Palu yang datang ke Palu, khususnya yang menempuh studi di Kota Palu, seperti itu. Ya, tahun berapa IMPTR ya? Ya, jadi saya coba untuk flashback. Sebenarnya IMPTR ini kan sudah terwacana dari tahun 2002, yang dulu namanya Forum Mahasiswa Toili. Itu secara de jure IMPTR ini terbentuk 2016. Secara de facto ya, secara jurenya 2017. Terus tahun berapa masuk Palu? Pertama lalu PKL tahun 2017. Tahun 2017 sudah di Palu, terus kuliahnya tahun 2018. Bagaimana asiknya melewati hidup sebagai anak perantau dan melaut kehidupan itu, gimana indah susahnya? Tidak asik. Tidak asik. Apa yang bikin tidak asik? Ya kayak gimana ya? Terlalu banyak masalah gitu di kampus gitu, jadinya tidak asik dah. Agak berat gitu. Kayak berat. Santai ya. Andi ini semester 2 ya? Iya, semester 2. Iya. Gitu? Iya. Semester 2. Ambil jurusan apa? Gizi. Gizi. Di Palu ikut keluarga ngekos atau? Kalau di Palu sendiri itu ngekos. Karena pertama kali merantau. Pertama kali merantau. Sekarang umur 18. luar biasa. Apa berat dan indahnya hidup merantau di umur 18? Kalau saya ini kan karena pertama kalinya saya merantau, jadi saya merasa kayak bebas, asik. Jadi itu beda kan? Jadi emang hidup itu beda emang. Ada dalam satu kamar itu persepsi kita menilai itu kamar itu beda-beda. Kayak ini sudah. Loh, ini kok aku dawa dhewe mau kayaknya. Aku berapa tahun di Palu? 2017. Oh, kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Semester? Sekarang alhamdulillah semester 6. Semester 6. Iya. Bagaimana berat dan indahnya melewati kehidupan di Ini daftar perantauan? polisi kayaknya. Berat. Kita memang kalau bicara merantau itu kan jauh dari orang tua. Kalau saya ibaratkan, kalau macan itu mengaum ketika di bawah induknya, maka aungannya macan itu akan hilang. Tapi kalau macan itu keluar dari induknya, maka dia akan sebebas-bebasnya. Jadi kalau ibaratnya kita merantau itu memang kita tidak terlalu bebas dengan orang tua, tapi kita bisa mencari kehidupan sendiri tanpa tidak menghiraukan orang tua. Artinya bukan tidak menghiraukan omongan orang tua, tapi kita bisa hidup mandiri. Kalau nasihat-nasihat orang tua, Partai mahasiswa bebas ya? Partai mahasiswa bebas. Nah, sekarang Iqbal lagi. Iqbal kan
Kok berapa tahun Palu? Ya kurang lebih hampir sama dengan Excel. Saya datang ke Palu itu di 2018 gitu. Awal datang ke Palu ya nggak tahu apa-apa karena saya ke Palu sendirian. Maksudnya bukan sendiri, saya nggak dibarengi orang tua atau kakak gitu. Jadi saya sama-sama teman-teman ya nggak tahu apa Palu, jadi kenalnya sama itu siapa, Aldi. Tujuan kita hidup itu seperti apa sih, apa yang kita cari dalam kehidupan ini gitu. Mungkin itu sih Tujuan hidup ya. Sebenarnya apa ya, tujuan hidup itu setengah mati diteorikan, karena kalau tujuan hidup umum ya, tujuan hidup umum itu adalah bagaimana kita bisa mati, bisa masuk surga. Itu tujuan hidup, sudah itu umum, artinya umum. Nah, kalau kita sebagai mahasiswa, tentu mahasiswa itu tujuan hidupnya adalah, kalau menurut saya itu ada dua hal yang harus menjadi tujuan hidup kita. Yang pertama, bagaimana kita bisa menyelesaikan proses pendidikan kita. Apa itu tujuan hidup yang kedua yang akan saya maksudkan adalah bagaimana kita bisa membahagiakan orang tua. Sebenarnya itu orang tua itu sebenarnya yang saya pelajari dari berbagai cerita teman-teman yang sezaman lah dengan saya. Orang tua itu satu kebanggaan buat dia adalah yang pertama, bagaimana saat anaknya wisuda dan dia bisa hadir dan foto bersama-sama dengan anaknya pada saat wisuda. Sebenarnya sesederhana itu. Orang tua itu tidak muluk-muluk. Orang tua itu tujuan menginginkan anaknya cepat sarjana, dan setelah sarjana dia bisa bersama-sama diundang di kampus dan untuk foto bersama-sama dengan anaknya. Kemudian fotonya akan dipajang di ruang tamu, dan setiap orang datang pada saat lebaran dia bisa ceritakan, itu loh anakku yang sudah sarjana. Yang saya ceritakan tadi ini harusnya menjadi sebuah tujuan hidup di level 1. Itu tujuan hidup di level 1 sebagai mahasiswa. Dan saya yakin kalau tujuan hidup kita itu untuk membahagiakan orang tua, pasti akan langkah berikutnya untuk menuju ke langkah yang baru, entah mencari pekerjaan atau apapun, itu akan lebih mudah. Karena yang saya yakini adalah, jika engkau ingin melihat Tuhan tersenyum gitu ya, itu sebenarnya tidak susah. Tinggal kita lihat aja wajahnya orang tua kita. Kalau kita pulang, orang tua kita bahagia dengan kepulangan kita, berbahagia dengan hal-hal yang kita buat, saya yakin Tuhan hari itu juga lagi tersenyum kepada kelakuan kita. Tapi juga sebaliknya, kalau kita, semua kelakuan kita yang kita lakukan bikin orang tua kecewa, saya juga meyakini hari itu juga Tuhan itu lagi kecewa dengan kita. Itu sih. Jadi hanya itu saja. Tujuan hidup sebagai mahasiswa apa? Cepat selesai. Undang orang tua, foto bersama-sama di wisuda, supaya fotonya cepat dipasang di ruang tamu. Saya mewakili mahasiswa-mahasiswa semester akhir yang ingin merdeka di bawah investasi orang tua, yang menurut saya juga tidak salah gitu. Nah, ketika kita lama di kampus, menghabiskan banyak semester dengan berapa tahun-tahunan, itu akan menjadi persepsi bahwasanya kita akan dianggap bodoh dalam kampus. Itu persepsi orang desa karena kita tidak pernah pulang kampung. Nah, dari situ aku ingin bertanya gitu, sebenarnya tujuan kuliah itu sebenarnya apa? Apakah harus mencari kerja? Untuk mahasiswa tua itu sebenarnya apa ya, masa-masa yang paling membahayakan. Hati-hati buat teman-teman yang sementara berada di masa akhir itu malah membahayakan, karena masa akhir penyusunan skripsi itu adalah masa yang paling nyaman buat mahasiswa. Dia berpikir mata kuliah sudah tidak ada, dia berpikir lagi tinggal ini juga. Nah, itu bahaya. Jadi ya kalau kita bisa saling berpesan. Saya juga pernah mengalami masa-masa seperti kayak gitu kan. Ternyata kuncinya adalah jangan pernah mengulur waktu memang. Jadi harus hati-hati. Hati-hati saat melewati minggu, melewati bulan, kadang-kadang sudah lompat satu semester itu. Jadi kalau masalah tuntutan juga
ada tuntutan tepat pulang, tepat kerja, itu tuntutan umum. Yang penting selesaikan aja dulu. Setelah diselesaikan, maka kita berhak mendapatkan tuntutan baru. Kalau belum selesai juga skripsi, belum wisuda, itu tuntutan juga nggak ada gunanya. Jadi itu sih. Jadi harus berhati-hati di masa akhir, karena masa akhir itu kadang-kadang bisa menjebak. Saya dulu bisa menyelesaikan masa akhir saya itu hampir 2 tahun baru selesai. Karena begitu nyamannya di masa akhir itu, sampai kita lupa, iya sudah terlewat sekian tahun. Hati-hati aja. Kalau bisa saya bilang kau ini galau seandainya, anggaplah kau galau. Patah hati dikit. Kegalauanmu paling berat kau merantau itu apa? Saya Ghosting. tidak, bukan di ghosting. Tidak, ini kayak misalkan tahu kita sudah bilang gitu sama orang tua, tapi orang tua itu susah percaya begitu. Biasanya itu berat sekali, kayak aduh gimana kayak gitu, susah untuk meyakinkan begitu. Gitu. Gitu. Sebenarnya itu orang tua itu adalah orang yang paling mudah diyakinkan. Kalau kita punya kasus hampir sama. Cuma kadang-kadang dosa kita sudah terlalu banyak. Kita punya kesalahan sudah terlalu banyak kepada orang tua kita itu kadang-kadang. Sehingga dengan tidak sadar juga kita sudah mengajarkan ke orang tua untuk tidak percaya ke kita. Sebenarnya itu sih. Orang tua itu loh makhluk yang paling mudah percaya kepada anaknya. Orang tua itu. Jadi kalau menurut saya orang tua itu tidak perlu diyakinkan lagi. Kita sudah tinggal jalankan saja apa kewajiban kita sebagai mahasiswa, kemudian seluruh proses sebagai mahasiswa dan perkuliahan kita laksanakan dengan baik. Terus kita sering beri kabar kepada orang tua bahwa begini loh sudah proses saya yakin pasti orang tua itu akan yakin. Dan yang saya tahu juga rahasia dari orang tua itu adalah ternyata saat orang tua tidak percaya itu, dia dengan diam juga sebenarnya dia masih percaya dengan anaknya. Boleh agak sedikit curhat. Iya, nggak apa-apa. Kita curhat ini. Nah, saya merupakan kayak tipikal orang yang introvert atau kayak sulit untuk bergaul atau berbicara sama orang lain. Jadi keluh kesah selama jadi mahasiswa ini, mahasiswa kan dituntut untuk lebih aktif. Jadi itu kesulitan yang saya alami. Bergaul, memulai pengobrolan gitu susah. Gimana caranya? Iya, memang beda-beda, kita kan masing-masing punya masalahnya. Ini hasil sederhana buat Sofian mungkin ya, sederhana biasa. Tapi buat Andi ini jadi sebuah permasalahan. Ya. Itu sih nggak bisa diciptakan sih, Andi. Karena masing-masing kita punya karakter. Dan Tuhan itu, nah ini bukan sebuah kebenaran kayaknya, hanya masalah keyakinan yang saya lalui. Keyakinan yang saya lalui selama saya hidup. Tuhan itu akan menitipkan teman yang sekarakter dengan kita. Itu yang harus kita yakin. Mungkin kau rasa tidak bisa bergaul dengan si A. Percayalah bahwa itu memang bukan Tuhan ciptakan orang itu untuk menjadi teman dan sahabatmu. Itu juga seperti jodoh. Selalu diciptakan orang-orang yang tepat untuk kita, entah sebagai teman, entah sebagai kekasih, entah sebagai suami atau istri. Sebenarnya itu bukan kekuranganmu. Ya memang sudah gitu Tuhan ciptakan untuk karakternya seorang Andini itu mungkin yang agak sulit bergaul. Tapi yang saya yakin sebenarnya kau tidak sulit bergaul. Cuma kau tidak mendapatkan teman bergaul yang tepat seperti karaktermu. Iya dah. Kan? Pasti. Saya yakin kau hari ini juga mendapatkan beberapa teman yang nyaman dengan kau. Tapi untuk orang lain tidak. Iya dah. Ya itu sih. Nah sekarang Bang Marican, bukan kaleng-kaleng. Yang menjadi pikiran saya selama ini itu, apakah kita itu harus dituntut memang lebih maju ataukah kita salah
hanya untuk diam di tempat. Seru ini. Tahun 2010 saya tuh pernah mengalami pikiran kayak gitu. 2010 saya pernah mau meninggalkan saya punya hobi desain dan lain-lain yang sehubungan dengan kehidupan saya. Tapi dalam waktu setahun lebih masih bingung juga kalau mau meninggalkan apa tidak. Akhirnya di 2012 saya bismillah, kayaknya saya harus tetap memegang saya punya hobi. Dan saya di tahun 2012 itu saya mendirikan Patabah yang saya jadikan usaha untuk menjaga hobi saya tentang desain dan percetakan. Apa hubungannya dengan pertanyaan saya? Artinya kalau saya ambil dari pengalaman hidup saya, maka di satu kesempatan juga kita harus berani mengambil langkah. Kita mau maju atau mau mundur, dan itu yang tahu bukan orang lain, hanya kita sendiri. Mengenai hidup ya, ingin bertanya mengenai apa? Saya kan di jurusan teknik sipil khususnya. Nah, teman-temanku ini kebanyakan sudah yang ada yang KKM lah, ada yang sudah selesai mata kuliahnya. Maksudnya saya juga termasuk agak lambat gitu. Karena ya saya juga ada tanggung jawab, tapi lepas dari tanggung jawab itu saya juga harus tanggung jawab saya sebagai mahasiswa kan. Iya. Nah, ini saya Tanggung jawab apa yang tadi? ya itu tanggung jawab sebagai ketua MPTR. Oh iya. Jadi saya harus menyeimbangkan antara dua ini gitu. Jadi saya pikirkan kok temanku tepat sekali, kok saya agak lambat gitu loh. Maksudnya ya itu sih yang buat saya kebingungan, ya itu tadi temanku sudah selesai bagaimana, karena kan orang tua pasti patokannya dengan temanku yang seangkatan kan. Seangkatan. Masalahnya Iqbal, dianggap dia belum bisa cepat selesai seperti temannya seangkatan yang sudah selesai karena Iqbal berada di posisi memegang jabatan di sebuah lembaga. Kalau mau jujur ini, kalau mau jujur di hatimu sendiri, hanyalah pembenaran sebenarnya. Itu pembenaran kita kepada diri kita sendiri. Kita kayak membohongi diri kita sendiri gitu loh. Dan padahal kalau mau jujur sebenarnya, jabatan di lembaga itu tidak menghalangi apapun. Nah, awalnya itu saya tidak pernah terlintas dalam benak saya untuk kuliah. Yang sebelumnya saya dijanjikan sama saudara saya untuk masuk polisi, di mana saya ada sepupu saya yang satu umuran dengan saya, dan kita sama-sama ke Palu untuk daftar polisi. Namun ada beberapa hal yang mana harus memutuskan bahwasanya saya harus menunda untuk masuk polisi di tahun berikutnya. Oke, dengan penuh kelapangan dada aku menerima dengan syarat saya dikuliahkan dulu. Nah, dari situ saya ambil fakultas kehutanan untuk mengisi waktu saya di Palu sehingga tidak pulang kampung, dan untuk menunggu tes ke polisi selanjutnya. Ketika saudara saya sudah jadi dan saya sudah masuk kuliah juga, sudah semester 2 itu waktu itu, dan saya sudah mulai mengenal teman-teman mahasiswa dan sebagainya, dan ternyata saya lebih nyaman menjadi mahasiswa gitu. Ketika waktunya pendaftaran polisi, saya ditanya lagi, jadi gimana, sudah mau nggak daftar polisi lagi? Sudah suruh persiapkan berkas-berkas dan sebagainya. Saya bilang mungkin jalan saya bukan menjadi polisi, Atau mungkin polisi hutan. Nah, jadi saya mempunyai tekad dalam hal ini untuk menjadi sukses itu bukan hanya menjadi polisi, banyak jalan menuju Roma gitu. Sebab Apa ini? Persepsi masyarakat desa dan sebagainya, ketika menjadi polisi mereka akan menjadi sukses dan sebagainya, sehingga sukses dalam arti ini kan sawang sinawang. Sukses yang sebenarnya itu ya yang gimana gitu. Jadi sawang sinawang, menurut saya sukses, tapi menurut teman lain tidak sukses, menurut diri dia juga belum sukses. Jadi sawang sinawang. Maka dari itu saya akan membuktikan bahwasanya sukses itu nggak harus jadi polisi, jadi mungkin menjadi yang lainnya dan sebagainya gitu. Sehingga motivasi saya untuk kuliah itu untuk membuktikan bahwasanya yang sebenarnya saya berpersepsi sebelumnya itu saya ini sukses harus jadi polisi gitu, ternyata banyak jalan gitu. Mungkin nanti jadi Kang Sablon, jadi YouTuber dan sebagainya, kan semua jalan itu kan gak ada yang tahu gitu.
gitu, dan kita selalu berikhtiar dan sebagainya gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih dalam rel kemahasiswaan yang menjadi gunda sih dalam kos. Biasanya berikhtiar teman-teman sudah kerja dan sebagainya, dan kita masih bergelut di dunia kampus saja gitu. Namun satu kutipan yang pernah saya dapat bahwasanya menuntut ilmu itu tidak ada yang sia-sia, itu akan berguna kapanpun dan dimanapun itu. Dari kata-kata yang Sofyan, saya pernah ingat kata-kata dari Cak Nun. Jangan pernah berprasangka buruk dengan hal yang kau tidak sukai, kan? Ternyata dari awal yang kau tidak sukai, ternyata di perjalanannya membahagiakan. Jadi pelajaran buat kita itu, untuk apapun jangan pernah di awal melihat kita langsung tidak suka, padahal kita kadang-kadang setelah kita jalani ternyata itu yang kita tidak suka itu jadi hal yang baik buat kita. Apa mungkin kalau berbicara masalah curahan hati itu berangkat dari kegalauan. Nah, kegalauan itu yang mungkin dialami, yang saya alami itu selesai masa SMA, karena masa SMA kita lebih ke fun. Namun ketika setelah lulus, apa yang kita lakukan itu yang menjadi kepikiran. Dulunya sempat dikatakan oleh mamaku, kowe pengen di sampai kuliah apa ora? Lah kuliah engko susir rapi kan gue omah. Nah, itu lama kelamaan saya memutuskan untuk kuliah, dan alhamdulillah sampai saat ini dengan kuliah ini di sisi lain ada ilmu-ilmu yang didapat, namun sisi lain yang paling penting adalah ada sekelompok orang yang saya temukan dalam kuliah ini. Itu merupakan memang yang sudah diatur, ditakdirkan oleh sang pencipta ini, bahwa saya bisa bertemu seperti dengan Bang Jack, Iqbal, Mas Sofyan, Ros, dan Andini, di mana saat ini kita berkumpul untuk merenungi itu. Oke. Nah, begini, ini yang saya mau curhatkan ini masih tentang orang tua. Nah, bagaimana begitu, kayak bagaimana kita kasih ke orang tua, soalnya masalahnya tuh orang tua biasanya sering membandingkan kita dengan orang lain, kayak oh dia itu begini-begini, kenapa kok tidak begitu, padahal kita sudah melakukan semaksimal mungkin dan buat orang tua, tapi kenapa orang itu selalu membanding-bandingkan begitu. Itu ya biasanya membuat saya agak stres begitu sama orang tua yang suka membanding-bandingkan kita dengan orang lain begitu ya, seperti begitulah. Sama sih Ros. Sebenarnya gini, orang tua itu tidak membanding-bandingkan seperti apa yang kita prasangkakan. Maksudnya orang tua itu kok begitu, padahal orang tua gini, yang bikin orang tua seperti itu karena mungkin saya punya orang tua, dia tidak punya banyak bahan bacaan, dia tidak punya bahan diskusi, sehingga dia harus bisa menciptakan sebuah kata-kata yang baik untuk menyampaikan hal yang dia maksudkan tadi itu gitu. Jadi hanya itu sih sebenarnya. Karena kembali yang saya yakini, tidak ada itu orang tua yang tidak suka dan jengkel dengan kita sebenarnya, seburuk apapun kita. Sebenarnya orang tua mengatakan coba kau seperti di sana, itu adalah itu adalah sebuah dorongan buat kita supaya kita jadi lebih baik. Ya walaupun mungkin itu tidak tepat dengan perasaan kita, tapi saya yakin dari semua kata-katanya orang tua itu akan menjadi doa buat kita. Dan itu jangan dijadikan alasan buat kita untuk frustasi, kan? Masa kita harus berfrustasi dengan kata-katanya orang tua kita sendiri? Tidak boleh. Jadi banyak kayak persoalan atau kayak kendala-kendala yang saya alami selama saya menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Khususnya saya kan masuk tahun 2020. Nah, itu juga dikatakan sebagai lulusan corona atau angkatan corona.
Nah, di jurusan saya di Prodi Gizi itu kebanyakan orang beranggapan bahwa jurusan gizi itu hanya berhubungan tentang makanan, masakan, terus kerjanya di dapur, di rumah sakit cuma jadi pembantu, tukang masak dan sebagainya. Maksudnya kok ingin bagaimana untuk merubah mindsetnya orang gitu kan? Persepsinya orang. Bahwa gizi itu tidak serendah yang kalian pikirkan, gitu maksudnya? Ya. Yang saya yakin legend ini ya, apapun yang kita lakukan hari ini itu adalah pilihan kita yang terbaik, baik jurusan apapun itu. Jadi tidak usah terlanjur ikut apa maunya netizen. Netizen itu loh, itu ndak ada habisnya. Karena sekali lagi, apapun yang kita lakukan itu nantinya yang akan bertanggung jawab diri kita sendiri. Jadi biar saja, apapun orang punya kata-kata, kita tidak perlu merubah persepsinya mereka. Biarlah kita rubah itu dengan apa nanti yang akan kita buktikan. Dalam hidup ini, jangan pernah takut bermimpi. Karena Tuhan itu punya cara untuk mengabulkannya. Jadi, jangan pernah berhenti berkarya. Karena tidak ada karya yang percuma. Kami ditempa dan dibina dalam wadah IPTR Jaya. Kami ditempa dan dibina dalam wadah IPTR Jaya. Simponi bersatu, harmoni bersatu, kami